Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai dengan yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang akan diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba untuk berimajinasi dan membayangkan saudara. Seandainya pemuda kaya ini hidup di tengah-tengah gereja kita pada saat ini, saya percaya saudara mungkin dia akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan ibu-ibu. Siapa sih yang tidak ingin punya menantu, seorang pemuda yang kaya raya, seorang pemimpin yang dihormati, seorang yang saleh dan begitu baik. Dan saya percaya juga pasti seandainya pemuda kaya ini hidup di tengah-tengah gereja pada masa kini, maka dia akan menjadi buah bibir di kalangan pemudi-pemudi yang begitu mendambakan seorang suami yang punya nama baik, yang terhormat, kaya raya dan begitu saleh. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemuda dan pemimpin yang kaya ini datang kepada Yesus dengan tujuan untuk bertanya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebenarnya saudara, motif daripada pemuda kaya ini adalah dia ingin mendapatkan pengakuan, konfirmasi dari Yesus untuk segala amal saleh, perbuatan-perbuatan baik yang telah dia lakukan sejak masa mudanya. Sehingga saudara, ketika Yesus meminta kepada pemuda kaya ini, "Jika engkau ingin sempurna dan memperoleh hidup yang kekal, satu hal lagi yang masih kurang, yang harus engkau lakukan, yaitu jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku." Saudara-saudara, nampaknya memang perintah Yesus ini adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Kalau kita melihat seluruh catatan-catatan di dalam Injil, tidak pernah Yesus memberikan perintah untuk menjual seluruh harta benda dari seseorang lalu mengikut dia. Dan hanya di dalam bagian ini kita melihat nampaknya perintah ini begitu ekstrim. Nah, kenapa saudara? Oleh karena sebenarnya Tuhan Yesus menyadari bahwa yang menjadi tuan, yang menjadi berhala di dalam diri daripada pemuda kaya ini adalah hartanya yang banyak yang tidak siap untuk dia lepaskan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini saudara bukan mengajarkan kepada kita bahwa orang kaya itu pasti tidak masuk surga. Ayat ini juga bukan mengajarkan kepada kita memiliki harta benda yang banyak itu adalah sebuah dosa. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 jelas sekali Alkitab mengajarkan kepada kita, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan yang menarik saudara, istilah cinta di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-10 ini, itu di dalam bahasa aslinya menggunakan istilah pilarguria, yang berarti cinta yang berlebihan atau ketamakan. Jadi saudara, yang dikecam oleh Tuhan Yesus bukanlah punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, atau punya kekayaan yang besar.
Tetapi yang dikecam oleh Yesus adalah sikap hati kita yang salah, yang keliru, yang memberikan cinta yang melampaui batas kewajaran terhadap kekayaan. Saudara-saudara, ketika pemuda kaya ini mendapatkan tantangan dari Yesus untuk menjual seluruh harta kekayaannya ini, maka sedihlah hatinya. Dan Yesus, saudara, di dalam bagian ini mengingatkan bahwa orang yang menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaan, yang mendasarkan hidupnya kepada harta kekayaan, dia tidak mungkin bisa menyembah Allah dengan benar. Saudara-saudara, mendengar hal itu murid-murid begitu kaget, saudara. Kenapa murid-murid begitu kaget? Karena kita harus memahami pada masa itu di pandangan budaya orang Yahudi, orang yang kaya secara materi itu dianggap sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang disukai, diperkenan oleh Tuhan sehingga mereka diberkati. Sehingga murid-murid ini menjadi bingung, bagaimana caranya seseorang bisa diselamatkan? Orang ini begitu saleh, begitu mentaati hukum-hukum Allah sejak masa muda. Orang ini mendapatkan berkat materi yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi ternyata semuanya itu tidak menjadi jaminan orang itu diselamatkan. Nah, saudara-saudara, menarik sekali di dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata, sebab lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, ini adalah sebuah bahasa hiperbola yang menunjukkan kemustahilan. Dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan mustahil seseorang itu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mengandalkan hartanya, dengan mengandalkan segala perbuatan-perbuatan saleh keagamaan yang dia lakukan. Mustahil itu bisa terjadi. Tetapi selanjutnya di dalam bagian ini Yesus mengatakan bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dalam arti memang mustahil manusia itu memperoleh keselamatan dengan segala usahanya, dengan segala jerih lelahnya, dengan segala amal salehnya. Tetapi semuanya itu bisa dimungkinkan oleh karena anugerah Allah yang mengubah hati manusia untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa dengan kekuatan kita, dengan amal saleh kita, dengan segala harta jabatan yang kita punya, itu tidak bisa menuntun kita kepada hidup yang kekal. Keselamatan semata-mata adalah anugerah Allah, dan anugerah Allah lah yang memungkinkan hidupmu dan hidupku untuk diterima oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.